Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat. Nah, anak-anak, pada pembelajaran kali ini Pak Islah akan mereview kembali materi yang sudah pernah Pak Islah jelaskan, yaitu tentang Asmaul Husna Al-Qawi. Nah, sekarang sebelum kita belajar, ya, mari kita membaca surat Al-Fatihah terlebih dahulu. Ada ini ya. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Nah, sekarang kita akan membahas tentang sifat Asmaul Husna Al-Qawi, ya. Masih ingat nggak Al-Qawi itu apa artinya? Ya, betul sekali. Al-Qawi itu artinya Allah Maha Kuat lagi Maha Perkasa, ya. Tidak ada sesuatu apapun yang bisa menyamai kekuatan Allah Subhanahu wa taala. Nah, sekarang anak-anak, Pak Islah punya video nih yang Pak Islah ambil dari channel YouTube Anak Muslim, ya. Mari kita lihat videonya dengan saksama ya anak-anak ya. Oke, berikut videonya. Kaum Bani Israel ketika itu hidup tertindas oleh kekuasaan Jalut yang menguasai tanah Palestina. Jalut adalah seorang penguasa kejam dan bertubuh sangat besar seperti raksasa. Pada masa itu, tidak ada satu manusia pun yang berani dan mampu melawan Jalut. Allah Subhanahu wa Ta'ala kemudian mengangkat seorang penggembala Bani Israel yang bernama Talut untuk menjadi pemimpin kaum mereka, di mana saat itu Bani Israel dikenal mempunyai sifat keras kepala. Terbukti pada awalnya Bani Israel menolak, karena Talut hanya seorang penggembala miskin. Hal tersebut dijelaskan Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam Al-Quran Surat Al-Baqarah ayat 247 yang berbunyi, Nabi mereka mengatakan kepada mereka, sesungguhnya Allah telah mengangkat Talut menjadi rajamu. Mereka menjawab, bagaimana Talut memerintah kami, padahal kami lebih berhak mengendalikan pemerintahan daripadanya, sedang dia saja tidak diberi kekayaan yang cukup banyak. Nabi mereka berkata, sesungguhnya Allah telah memilih rajamu dan menganugerahkan ilmu yang luas dan tubuh yang perkasa. Allah memberikan pemerintahan kepada siapa yang dikehendakinya, dan Allah maha luas pemberiannya, lagi maha mengetahui. Maksud dari nabi mereka dalam surat tersebut adalah nabi sesudah Nabi Musa dan sebelum Nabi Daud diangkat sebagai pembawa petunjuk, nabi sesudah Nabi Musa dan sebelum Nabi Daudlah yang mengajak Bani Israel untuk melawan Jalut karena menindas kaum mereka dan menentukan Talut sebagai calon pemimpin mereka. Talut lalu memilih orang-orang terbaik yang berani menghadapi pertempuran. Salah satu yang ikut dalam pasukannya adalah seorang remaja yang bernama Daud. Ia diperintah oleh ayahnya untuk mengikuti kedua kakaknya yang maju ke medan perang, tapi ia tidak boleh maju di garis depan. Daud hanya diperintahkan untuk melayani kakaknya ketika lapar atau haus, untuk menyiapkannya makanan dan minuman.
Jumlah pasukan Talut saat itu jauh lebih sedikit dibandingkan dengan pasukan Jalut, sang penindas. Jalut adalah seorang panglima perang yang bertubuh besar dan setiap orang yang berhadapan dengannya selalu kalah. Talut lalu berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, "Ya Tuhan kami, curahkanlah kesabaran atas diri kami dan kokohkanlah pendirian kami dan tolonglah kami dalam menghadapi orang-orang kafir." Maka dengan kekuatan doa itu, mereka menyerbu pasukan Jalut dengan gagah berani. Pasukan Jalut tak mengira bahwa lawannya yang berjumlah sedikit itu mempunyai keberanian bagaikan singa yang terluka. Dan pada akhirnya, pasukan Jalut dapat dikalahkan, sehingga hanya tersisa Jalut dan beberapa pengawalnya saja. Talut dan pasukannya tak ada yang mampu menghadapi raksasa itu. Talut pun lalu berkata, "Siapa yang dapat mengalahkan Jalut, maka ia akan diambil sebagai anak menantuku dan akan mewarisi kerajaan." Lalu di saat itulah Nabi Daud yang masih remaja mengajukan diri untuk bertarung melawan Jalut. Maka dimulailah pertarungan yang tidak seimbang itu. Dengan menyebut nama Allah dan hanya berbekal sebuah ketapel dan 3 buah batu kerikil, Nabi Daud tidak ragu untuk melawan Jalut. Nabi Daud selalu bisa menghindar dari tebasan pedang Jalut. Berkat keteguhan imannya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka pertolongan pun diturunkan kepadanya. Kemudian Nabi Daud melemparkan batu ke udara menggunakan ketapelnya. Dengan izin Allah Subhanahu wa Ta'ala, angin menjadi sahabat Nabi Daud dan membuat batu meluncur dengan cepat. Batu itu kemudian jatuh tepat di dahi Jalut yang membuatnya jatuh dan meninggal. Talut pun menepati janjinya dan akan menikahkan putrinya serta memberikan separuh kepemimpinan kerajaan Bani Israel. Hingga usia Nabi Daud mencapai 40 tahun, Talut meninggal dunia dan Nabi Daud pun menggantikan posisi Talut menjadi Raja Bani Israel. Tak hanya itu, Allah pun mengangkat Nabi Daud alaihissalam sebagai Nabi dan Rasul, serta diturunkan kepadanya kitab suci Zabur. Demikianlah kisah Nabi Daud alaihissalam melawan raksasa Jalut dan berhasil mengalahkannya. Semoga kisah ini dapat mempertebal iman kita dan semakin percaya terhadap kebesaran dan kuasa Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal 'Alamin. Nah, itu anak-anak videonya. Bagus tidak? Iya, alhamdulillah. Baik anak-anak, ini sekarang Pak Islah ada beberapa latihan yang bisa kalian kerjakan setelah kalian melihat video yang tadi Pak Islah sampaikan. Ya, di antaranya yang pertama, apa Asmaul Husna yang terkandung dalam video tersebut? Yang kedua, siapa yang memberikan kepada Nabi Daud untuk mengalahkan Jalut? Yang ketiga, apa hikmah Asmaul Husna Al-Qawi yang bisa kalian dapat dalam video tersebut? Ya, untuk latihan ini bisa kalian kumpulkan pada hari Selasa tanggal 25 Agustus 2020 di buku tulis kalian masing-masing. Ya, itu ya anak-anak ya. Jangan lupa dikerjakan dengan baik ya. Mungkin ini saja dari Pak Islah. Terima kasih. Mari kita tutup pembelajaran pada kali ini dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Cukup sekian Pak dari Pak Islah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.